Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Siswa baru dari SMP Mekar Murni tahun ajaran 2020-2021. Di pagi yang cerah ini kita akan membahas salah satu hal yang akan dilakukan di kegiatan MPLS ini. Untuk pertama kalinya, Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Agung Prayoga. Bapak mengajar di SMP Mekar Murni untuk bidang studi ilmu pengetahuan alam. Di masa pandemi ini, kita akan melakukan suatu kegiatan yaitu tentang MPLS SMP Mekar Murni dengan belajar di rumah. Dan kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi tentang cara belajar efektif. Jadi yang harus kita ketahui bahwa belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna untuk melakukan pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, dan kesempatan dan mutu kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan dapat untuk mencapai belajar yang efektif. Tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Berikut ini adalah tips-tips belajar yang baik dan benar. Yang pertama, belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman-teman yang berada di rumah sendiri, sehingga dapat lebih santai. Namun, sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak, paman, bibi, atau orang tua agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin belajar agar tidak pandai jadi ketularan pintar. Dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami semua atau sebagian kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan guru maupun belum dijelaskan oleh guru. Yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Kemudian yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Kemudian yang keempat, disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal pelajaran dan jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main dengan konsentrasi penuh. Jika ada waktu makan, mandi, ibadah, dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut jika waktu belajar belum usai. Bermain dengan teman atau game dapat merusak konsentrasi belajar. Sebaiknya kegiatan bermain juga dijadwalkan dengan waktu yang cukup panjang, namun tidak melelahkan jika dilakukan sebelum waktu belajar. Yang kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat memuji orang yang kita tanya. Kemudian yang keenam,
Belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting bisa menjadi hal tersebut tidak ada buku atau yang hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Ketika waktu luang baca kembali catatan yang sudah dibuat tadi dan hafalkan sambil dimengerti. Ketika kita sudah merasa mantap dalam suatu pelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan soal-soal. Yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam atau begadang atau membuat contekan. Sebaiknya kita akan ujian tetap tidur tepat waktu jika bergadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan terutama bagi anak-anak. Yang kedelapan, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Kebohongan sebagaimanapun juga tidak dapat ditutup-tutupi terus-menerus, cenderung untuk melakukan kebohongan selanjutnya untuk menutupi kebohongan yang lainnya. Yang kesembilan, jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Apabila guru meminta bantuan untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa teman sekelas dan pemimpin mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama. Yang 10, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru. Apabila kamu mengetahui jawabannya, jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaannya. Yang 11, jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang suatu hal. Yang ke-12, kerjakan PR. Kerjakan PR dengan baik, jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya. Kemudian yang ke-13, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang sekolah, selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Nanti sewaktu ada ulangan, jadi tidak banyak yang harus dipelajari. Ke-14, cukup istirahat, makan, dan bermain. Semuanya dilakukan secara seimbang. Setelah pulang sekolah, kita sering ingin cepat-cepat bermain dan melakukan segala hal yang penting lainnya. Contohnya, makan dan istirahat. Padahal setelah seharian di sekolah, tidak terasa badan kita membutuhkan masukan energi tambahan yang bisa didapatkan dari istirahat dan makan yang kita makan. Oleh karenanya, kita harus dapat membagi waktu makan, istirahat, dan bermain. Yang ke-15, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Apabila kamu tidak menyenangi suatu mata pelajaran, contohnya matematika, maka banyak-banyaklah berlatih, mengikuti kursus, atau belajar kelompok dengan teman. Sehabis belajar, bisa bermain dengan menambah teman baru di tempat kursus. Selain itu, siapa tahu dari kurang menyukai matematika, kalian malah menyukainya. Yang ke-16, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Cari tahu kegiatan apa aja yang cocok dan kamu suka. Contohnya, apabila kalian suka pelajaran taekwondo, cobalah untuk mengikuti kursus dari kegiatan tersebut. Sehingga selain belajar pelajaran yang diajarkan di sekolah, kalian juga dapat mendapatkan pelajaran tambahan di luar sekolah. Yang ke-17, cari seseorang pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing yang baik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Selain itu, kalian juga dapat belajar dari teman yang berprestasi. 18. Jangan suka mencontek teman.
Kalau mencontek, kamu bisa bodoh karena tidak berpikir sendiri. Lagi pula belum tentu teman yang kamu contek itu menjawab pertanyaan dengan benar. Belum lagi kalau ketahuan guru dan teman lain. Malu kan? Kalau kamu rajin belajar pasti bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar, sehingga ulangan dapat nilai yang baik. 19. Niat dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak niat, yang ada malah pikiran kita melayang kemana-mana. Entah itu tentang makanan, game, lawan jenis, dan lain-lain. Yang ke-20, lokasi dan situasi yang kondusif. Jikalau kita belajar, tidak mungkin kalau kita lakukan di tengah jalan raya ataupun ketika kita sedang makan. Cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kita bisa lebih konsentrasi. Yang nomor 21, hindari sikap tidak jujur. Sekarang ini banyak siswa membuat catatan untuk mencontek saat ulangan atau ujian. Dengan belajar dengan jadwal yang teratur, seorang murid akan selalu siap jika ada ulangan dadakan dan tidak perlu mencontek. Nomor 22, metode imitasi. Proses belajar bisa berjalan dengan sempurna melalui metode imitasi atau meniru. Metode ini direalisasikan ketika seorang meniru orang lain atau gurunya. Metode ini sering digunakan anak kecil untuk melafal kata bahasa dari orang tuanya. Begitu juga jika ia meniru berbagai perilaku, etika, dan tradisi. Kemudian yang ke-23 adalah trial dan error. Manusia juga belajar dari eksperimen pribadi. Jika akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi, terkadang beberapa kali dia melakukan kesalahan dalam memecahkan masalah. Namun dia juga beberapa kali mencoba untuk melakukan kembali, sampai pada akhirnya dia mampu menyelesaikan permasalahan dengan benar. Yang ke-24  ada conditioning. Manusia juga belajar dengan pengondisian. Seseorang dikatakan belajar dengan pengondisian jika ada stimulus dari indrawi yang merasanya. Ketika itulah seorang menanggapi stimulus tersebut. Tanggapan yang ia berikan adalah suatu respon yang juga dibarengan dengan stimulus netral. Kemudian respon menyertai stimulus netral itu akan diulang beberapa kali. Setelah dilakukan pengulangan beberapa kali, kita akan menjumpai bahwa stimulus netral bisa memberikan respon dengan sendirinya sekalipun. Stimulus indrawi sudah tidak ada lagi. Contoh klasi yang dilakukan psikolog Rusia Ivan Pavlov adalah eksperimennya yang cukup masyhur. Dia membunyikan lonceng stimulus netral pada waktu ia melakukan sedikit makanan di mulut anjing. Biasanya jika makanan itu diletakkan di depan mulut anjing, maka anjing tersebut akan meneteskan air liur atau respon. Dengan demikian air liur berbarengan dengan bunyi lonceng. Ketika hal ini diulangi beberapa kali, maka peneliti mencoba untuk membunyikan lonceng tanpa meletakkan makanan pada mulut anjing tersebut. Maka hasilnya anjing tersebut tetap meneteskan air liur. Ketika ia mendengar suara lonceng, sebuah respon baru yang belum pernah dialami oleh anjing. Yang ke-25 adalah metode berpikir. Proses belajar juga bisa berjalan sempurna dengan melalui metode berpikir. Dengan metode ini, seorang seringkali mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Dia akan memiliki kesamaan dengan apa yang tidak dimiliki kemiripan. Dengan demikian, dia akan bisa menarik kesimpulan. Dengan hal tersebut, maka pada kuncinya berilah anak-anak kita pertanyaan yang menurut dia mudah. Dengan demikian, anak tersebut akan selalu belajar dan berpikir. Yang ke-26, mulailah dari yang kecil. Mulailah belajar dari topik yang paling Anda kuasai atau paling mudah.
Setelah itu, barulah dilanjutkan dengan topik yang lebih menantang. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak langsung down dan putus asa jika mengerjakan soal-soal yang sulit terlebih dahulu. Yang ke-27, sering-seringlah praktis atau mengadakan suatu latihan. Latihan dan latihan itulah kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Semakin banyak Anda mengerjakan dan memahami soal, maka semakin terbiasa pula Anda dalam mengerjakannya. Nomor 28 adalah fokus. Ketika belajar, kita dituntut untuk serius, jangan setengah hati, karena pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan hal dalam satu waktu. 29, mohon bimbingannya. Jangan lupa banyak-banyak berdoa, karena selain dari nilai realiginya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita jauh lebih tenang. Yang terakhir, yang ke-30, menggunakan media dari sumber-sumber yang relevan. Jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasil yang kita dapat belum tentu maksimal. Untuk itulah, cobalah untuk mencari-cari hal yang terkait kita pelajari dengan menggunakan sumber dan media yang sudah ada. Jika kita mencarinya dengan menggunakan internet, koran, buku lain, majalah, dan lain-lain. Tentu kita juga tidak mau ilmu yang kita dapat hanya segitu saja kan? Karena kita hanya mempunyai satu buku dan satu sumber yang tidak lengkap. Untuk itulah, sumber dan media hanyalah sebagai pelengkap dalam belajar yang baik dan benar. Dan itu saja yang mungkin bisa Bapak sampaikan untuk kalian semua. Nanti semoga siswa-siswa sekarang, anak kelas 7 sekarang, dapat belajar dan memahami bagaimana hal yang sudah Bapak sampaikan. Oke, paham? Dan selesai untuk saat ini, saya Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.